Gagliardini. Astagfirullahaladzim. Itu Gagliardini tuh main gak sih semalam? Dia tuh cuma lari-lari lapangan udah kayak wasit tuh, apa nggak bisa bedain mana Gagliardini mana wasit. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerwetin Inter. Video yang gue buat untuk ngebahas klub favorit gue, Internazionale Milan, yang isunya mau rebranding jadi Inter Milano atau apalah itu. Sebelumnya ada isu juga Suning bangkrut, nggak sanggup bayar gaji, tapi kan ternyata ya semua klub mengalami itu ya gara-gara pandemi COVID. Terus kalau ada yang bilang si Suning mau jual seluruh sahamnya, kalau menurut gua agak bertolak belakang dengan isu rebranding Internazionale Milano jadi Inter Milano. Karena kalau dia mau rebranding ya berarti nggak mungkin dijual dong. Menurut gua lebih mau dijual dulu sebagian, habis itu dibeli lagi full. Oke. Dini hari tadi Inter menang nyaman banget. Kita menang nyaman banget lawan Benevento. Gue lihat di statistiknya sebentar. Statistiknya kita menguasai bola 64%. Benevento 36. Kita shootnya 13, Benevento 0. Shot on goal kita 8, Benevento jelas 0 karena shoot aja nggak ada. Pokoknya si Benevento ini semua statistiknya ya bisa dibayangin lah kalau shot aja 0 berarti kayak gimana. Makanya Handanovic, Ranocchia relatif nggak dapat serangan, berarti itu juga kenapa pelan-pelan deh kita bahas ya. Pertama, kita menang 4 gol tanpa balas. Gol pertama Eriksen free kick, tadinya gue pikir pas di replay itu gol Eriksen, tapi ternyata gol bunuh diri ya. Gue sih nggak ngeliat kena pemain Benevento sama sekali. Kemudian Lautaro nyetak 1 gol setelah buang banyak peluang, banyak banget. Terus Lukaku 2 gol, satunya lagi karena si Lautaro intercept, satunya umpan Alexis Sanchez yang diisukan bakal ditukar sama Dzeko. Yang lucu adalah selama pertandingan ini Lautaro aktif banget di lapangan, dapat banyak peluang tapi cuma nyetak 1 gol. Sementara si Lukaku relatif kalem nih malam ini nih, mainnya kayak nggak kelihatan tapi malah nyetak 2 gol. Terus Alexis Sanchez 1 assist. Sebetulnya gue nggak setuju ya kalau dia ditukar sama Dzeko. Bukan berarti gue nggak setuju, nggak pengen Dzeko mah bagus banget, udah jelas secara fisik walaupun lebih tua 3 tahun dari Sanchez, tapi dia mainnya lebih sering, staminanya lebih terjaga, perlu cetak lebih banyak cetak gol dibanding Dzeko. Tapi kan Dzeko sama Sanchez ini nggak bisa, bukan apple to apple, gaya permainannya beda banget. Dzeko kalau mau masuk sebagai pelapis Lukaku iya, tapi kalau gantiin Sanchez waduh enggak nih. Misalnya Lautaro juga tahu sendiri masih mainnya belum konsisten. Kemudian Eriksen banyak yang muji. Dia itu berapa nih? Ini gue catat kok tadi. Eriksen itu ada shotnya 2, bikin peluang emas 2, possession ngambil bola ngambil alih ketika bola kerebut, dia ngambil alih 7 kali, 6 kali crossing, total umpan 111, 90%-nya sukses, 1 tendangan kena tiang, 1 golnya kita yang gol Benevento itu juga dari free kicknya Eriksen. Tapi yang perlu dicatat nih lawannya Benevento yang shot on goalnya 0, berarti kita jarang banget dapat tekanan. Makanya Eriksen bisa menunjukkan kualitas terbaiknya dia, main ability-nya dia, visi dan kreativitas dan teknik menyerang. Hal yang mungkin nggak akan keluar kalau kita dapat banyak tekanan nih, karena posisinya si Eriksen itu kan regista, di playmaker, gelandang yang berada tepat di depan pertahanan. Tugasnya memutus serangan sebelum sampai back dan membangun serangan dari belakang. Jangankan membangun serangan, kalau dia potang-panting bertahan. Makanya Brozovic untuk di regista tetap jauh lebih baik, walaupun visi menyerangnya jelas bagusan Eriksen. Kemudian yang dipuji juga di pertandingan ini Stellini, asistennya si Conte.
Dia setiap Conte absen si Stellini gantiin dan raihannya penuh ya, tiga kemenangan kalau nggak salah. Tapi yang perlu diingat lagi teman-teman, yang namanya pertandingan, pelatih itu mempersiapkan 90%-nya dari sebelum pertandingan. Apalagi Conte, kita tahu sendiri Conte itu pelatih yang nggak bisa adaptasi di lapangan, yang jelek banget adaptasi strategi dan pergantian pemain di lapangan. Artinya di pertandingan ini pun Conte udah mempersiapkan jauh sebelum 90 menit pertandingan. Walaupun di lapangan Conte itu tipikal kayak Mourinho, kayak Pep Guardiola yang teriak-teriak, tapi tetap aja si Conte itu ya kekuatan utamanya di persiapan pertandingan. Terus beda banget sama kayak Ancelotti. Walaupun beda kayak Ancelotti, kayak Ferguson, itu kan tipikal pelatih yang duduk anteng di pinggir lapangan. Jadi dia benar-benar seluruh persiapan di sebelum pertandingan. Conte sebetulnya tipikal kayak gitu juga, tapi emang di lapangan dia agak-agak sewot. Kalau suruh pressing segala macam tuh dia lebih kayak Mourinho sama Pep. Bedanya Mourinho sama Pep, walaupun di persiapannya bagus, di lapangan dia juga adaptif. Kemudian di lini pertahanan lagi-lagi Ranocchia tiap dimainin nggak pernah ngecewain. Bastoni malam ini mainnya menurut gue relatif jelek, banyak beberapa kali salah umpan, beberapa kali lepas bola, tapi tetap sih kekuatan utamanya si Bastoni ini ada sempat satu umpan yang ke Hakimi ya kalau nggak salah ya, diagonal passing seperti biasa tuh. Skriniar gokil. Terus di lini tengah Perisic, aduh ya ampun, Perisic ini kan kita memaklumi dia nggak terbiasa main jadi wingback ya, dia biasanya jadi attacking winger, left attacking winger. Artinya mungkin ketika bertahan Perisic akan mengalami kesulitan, tapi ini sekarang nih dia jadi wingback, tapi ketika nyerang juga nggak kasih kontribusi yang bagus-bagus banget. Makanya aduh, udah deh gue berharap Perisic dilepas aja, kita ambil balik di Marco. Kemudian di sebelah kanan Hakimi main jelek juga semalam, banyak salah umpan, nggak banyak kasih dimensi menyerang dari sebelah kanan kayak biasanya. Padahal Hakimi sama Lukaku nih dimainin lawan tim sekelas Benevento karena dia akan absen nih lawan Juve nanti. Tapi dia malah nggak perform bagus banget sih. Lukaku juga sebetulnya walaupun nyetak 2 gol. Lukaku sama Hakimi ntar nggak main, berarti nanti lawan Juve kemungkinan sebelah kanan Darmian, penyerangnya Sanchez sama Lautaro. Kalau Zeko jadi masuk berarti langsung Zeko Lautaro. Di lini tengah tadi Eriksen udah dibahas, jadi Regista main bagus banget, tapi ingetin lawannya Benevento doang. Kemudian Gagliardini, astagfirullahaladzim, itu Gagliardini tuh main nggak sih semalam? Dia tuh cuma lari-lari lapangan udah kayak wasit tuh, nggak bisa bedain mana Gagliardini mana wasit. Kemudian Barella, wah kalau Barella udah nggak usah ditanya. Tanpa Barella kita nggak, Inter tuh siapa gitu. Menyerang bagus, bertahan bagus, udah kita nggak usah bahas lagi Barella. Kemudian Lautaro Martinez banyak banget buang peluang seperti biasanya, tapi memang fighting spiritnya dia harus diacungi jempol. Dia penyerang yang paling banyak intercept bola kan, ngejar bola. Ya masa depan lah, dia jadi pemain usia 23, salah satu masuk 10 besar pemain Inter yang udah nyetak 3 gol di usia 23, tapi tetap dia masih di bawahnya Icardi. Icardi emang bagus sih sebenarnya, cuma bermasalah aja di di attitude. Kemudian apalagi yang udah gue catat, udah sih itu. Oh ya, Sensi sama Pinamonti gue harap-harapin banget semalam main, tapi pas dimainin ternyata nggak ngasih kontribusi berarti ya, khususnya Pinamonti. Pinamonti itu karakternya masalahnya persis kayak Icardi, dia nggak cocok diduetin sama Lukaku. Tapi secara fisik juga lebih parah dibandingin si Esposito, dia cedera mulu. Makanya gue sih lebih berharap Pinamonti yang dilepas ya, terus kita cari penyerang yang tubuhnya jangkung kayak si Lukaku. Sebetulnya nggak usah penyerang kaliber si Pele-nya Italia yang lagi main di klub Cina aja udah terbalikin, nggak apa-apa. Yang penting kita butuh pemain bongsor-bongsor kan. Kemudian hari Rabu nanti kita akan lawan Juve, Coppa Italia. Cuadrado udah main. Kita beruntung loh waktu kemarin kita menang lawan Juve itu sebenarnya karena nggak ada Cuadrado juga, tuh nyebelin tuh pemain tuh, gesit nyebelin. Malah berarti ntar kanannya Cuadrado, kirinya Chiesa nih, bahaya banget nih. Kita Darmian sama Yang, kita udah gitu kita nggak punya Hakimi lagi yang larinya kebut. Barella
juga kemungkinan kelelahan. Tapi kemarin Chiellini sama Bonucci juga main full. Itu kesempatan kita ngobrak-ngabrik tuh di kelelahannya mereka. Apalagi ya, udah sih kalau Dzeko jadi ditukar, berarti kita akan lihat duet Dzeko Lautaro di hari Rabu. Masih ada peluang kita kemungkinan nggak jadi ngambil De Paul karena Eriksen reborn. Susah juga nyari yang mau ngambil Eriksen. Kita kemungkinan bisa dapat uang tuh dari Perisic kalau ada tim La Liga atau Liga Inggris yang ngambil. Kalau jadi ke Chelsea, kita sebetulnya masih butuh Palmieri atau Alonso, tapi ternyata si Tuchel, Tuchel membacanya gimana tuh Chelsea, pelatihnya Chelsea, dia kemarin udah mainin Alonso lagi, jadi peluang kita dapetin Alonso mengecil. Kemarin waktu Lampard kan Alonso nggak kepake. Kemudian kita kalau dengan Eriksen bisa main di Regista, berarti Eriksen bisa ganti-gantian nama Brozo. Kita tinggal berharap Vidal, Barella, dan Sensi bisa ngasih kreativitas menyerang rotasi nih. Gak usah berharap Gagliardini. Vecino ya oke lah. Jadi kita punya peluang menjual pemain dari Sanchez dan si Perisic untuk left wingback dan penyerang tengah. Kalau kemarin gini, kalau Sanchez ditukar sama Dzeko, ada bilang juga Eder akan masuk karena Pinamonti. Jadi Dzeko ditukar Sanchez plus Pinamonti karena kita nggak bisa nutup gajinya si Dzeko. Terus untuk penggantinya kita akan ambil Eder. Menurut gue sih ya bisa sih kayak gitu. Tapi masalahnya Eder udah tua banget bro, 34 tahun kalau nggak salah. Lebih tua dibandingin Sanchez 2 tahun. Berarti penyerang kita Lukaku sama Lautaro. Backupnya Lautaro Eder, backupnya siapa namanya Lukaku Dzeko. Eder second striker juga, persis kayak Lautaro, persis kayak Sanchez, cuma dia nggak punya kreativitas kayak Sanchez, nggak punya kemampuan dribbling kayak Sanchez. Dia lebih kepada ngotot, main nggak pakai otak sebetulnya. Kekuatan utama dia di body balance sama speed, tapi masalahnya udah tua, artinya kekuatan utama dia juga udah ngendor. Tapi nggak apa-apa sih menurut gue, asal dapat Dzeko tapi kita nggak pakai Pinamonti nggak apa-apa. Intinya gue pinginnya kita punya pemain bongsor untuk backup Lukaku, punya pemain second striker juga untuk backup Lautaro. Jadi kalau Sanchez tukar sama Dzeko nggak apa-apa selama Eder masuk. Kalau menurut gue gitu. Kalau menurut teman-teman gimana? Kemenangan lawan Benevento menurut teman-teman faktor terbesarnya apa? Kita menang 4 gol tanpa balas, which is bagus banget. Kemudian di Coppa Italia kita akan lawan Juve, home and away yang perlu diperhatikan. Dan kita ini di leg pertama tanpa Lukaku dan Hakimi. Ini horor banget. Terus gue tadinya prediksi gue tadinya Inter akan ngambil alih Capolista dari Milan nih di Januari, tapi ternyata udah sampai pertandingan terakhir bulan Januari Milan masih kokoh. Milan kalah lawan Atalanta dan Juve di bulan Januari, tapi kita kepleset sama Sampdoria dan Udinese, bangke banget emang. Ya udah segini dulu, gue tunggu pendapat teman-teman, akan sangat senang. Sampai jumpa, Forza Inter, bye bye, thank you.